Selamat datang di channel Dongtel. Pada video ini kita akan mengisahkan suatu cerita anime berjudul Seirei Gensouki season pertama. Dan mari kita kisahkan ceritanya. Di suatu tempat di masa lalu, kita diperlihatkan seorang bocah perempuan bernama Ayase yang melarang temannya bernama Haruto untuk pergi meninggalkannya. Demi menghentikan tangis Ayase, Haruto pun mengikat janji dengannya. Ketika besar nanti, dia akan mengajaknya menikah, sehingga mereka pun bisa bersama selamanya. Dan kita pun dikembalikan ke masa sekarang. Bocah lelaki bernama Haruto kini telah tumbuh menjadi seorang mahasiswa yang sedang berada di dalam sebuah bis. Lalu tak berselang lama, bis yang dikendarainya mengalami sebuah kecelakaan dan ditabrak oleh kereta api. Saat membuka mata kembali, Haruto pun merasa keanehan akan di mana kini ia berada. Diceritakan sekarang pada kerajaan Beltrum tahun 991. Haruto yang tereinkarnasi ke dalam tubuh bocah bernama Ryo mengalami kebingungan akan jati dirinya, apakah dia Haruto ataukah Ryo. Karena Ryo yang tiba-tiba bangun dari demamnya, tiba-tiba mendapatkan ingatan orang lain bernama Haruto. Tak mau ambil pusing akan pergulatan jati dirinya antara Haruto ataupun Ryo, kalau dia meyakinkan dirinya untuk tidak memikirkannya lagi karena dia adalah Ryo yang mempunyai tujuan untuk membalaskan dendam ibunya. Diketahui kalau ibu dari Ryo telah dipaksa pergi ke alam lain ketika Ryo masih berumur 5 tahun. Tak berselang lama dari situ, Ryo didatangi oleh sekelompok orang yang bertanya kepadanya mengenai seorang gadis berambut ungu. Melihat teman-temannya bertanya kasar, Celia pun maju mendekati Ryo dengan bertanya secara lembut. Ryo pun memberitahu kalau dia sama sekali tak melihat ada seorang gadis berambut ungu di kawasannya. Karena mereka tak mendapatkan petunjuk apa-apa, Celia pun menggunakan sihirnya untuk mencari reaksi sihir dari orang yang dicarinya. Namun secara terkejut, reaksi sihir malah dipancarkan dari dalam tubuh Ryo. Tak mendapat reaksi sihir dari orang yang dicarinya, mereka pun berencana untuk mencari kembali. Tak lupa, Celia pun memberi sejumlah uang sebagai bayaran informasi dari Ryo. Terlalu senang menerima uang, Ryo pun segera berlari ke rumah bubuknya. Namun saat masuk, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Dengan beruntung, serangan itu mengenai kantung uang di dalam bajunya Ryo, sehingga dia bisa terhindar dari celaka. Namun bahaya belumlah hilang. Pria itu masih ada di hadapan Ryo untuk bersiap menyerang lagi. Lalu tiba-tiba, waktu berhenti, dan terlihat seorang gadis memanggil nama Haruto. Gadis itu pun akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya, agar dapat terbebas dari bahaya yang ia alami kini. Dan tiba-tiba, Ryo yang mempunyai ingatan bela diri Haruto, ditambah penggunaan sihirnya kini, dia pun dapat menumbangkan pria yang tiba-tiba menyerangnya. Dan tak berselang lama, ternyata ada seorang gadis yang disekap di dalam gubuknya. Terlihat sepertinya kalau gadis itu adalah gadis yang dicari oleh sekelompok orang barusan. Dan gadis itu pun menyuruh Ryo untuk mengantarnya ke istana sebelum dia jatuh pingsan. Dengan segera, Ryo pun menuruti permintaan gadis itu. Namun tak lama, Ryo pun bertemu dengan sekelompok orang barusan dan langsung menamparnya. Belum sempat Ryo menjelaskan secara detail, orang-orang itu seakan menuduh Ryo lah pelakunya dengan segera membawanya ke istana. Saat di istana, bukannya diberi hadiah, Ryo malah justru disekap dan disuruh untuk mengakui kalau dirinya lah penculik dari gadis bernama Flora, sang putri kerajaan. Saat Flora tersadar, Flora yang tahu kini Ryo malah ditahan, dengan segera menyuruh penjaganya untuk membawa Ryo keluar dari penjara. Setelah itu, Celia pun memberitahu kalau esok hari, Raja akan memanggil Ryo ke hadapannya. Mendengar itu, Ryo pun minta tolong kepada Celia untuk diajari sopan santun dan persiapan lainnya sebelum dia beraudiensi dengan sang raja. Esok harinya, Raja yang berterima kasih kepada Ryo pun memberi hadiah beasiswa kepadanya agar dapat belajar di Akademi Bangsawan Kerajaan Beltrum. Singkat cerita, Ryo pun bisa bersekolah di Akademi Beltrum. Dan kebetulan, Celia adalah guru dari kelas yang Ryo masuki. Meskipun telah mendapat beasiswa dari Raja, Ryo yang seorang rakyat jelata tetap saja mendapatkan pandangan rendah dari para bangsawan di kelasnya. Dengan bantuan Celia, Ryo pun dengan segera dapat memahami pembelajaran yang ada di akademi itu. Bahkan, soal-soal matematika yang dianggap sulit, Ryo dapat menyelesaikannya dengan mudah. Karena dari ingatan Haruto sebagai mahasiswa, itu bukanlah hal sulit baginya. Tak hanya di pembelajaran akademik, saat pembelajaran berpedang pun, Ryo kembali terlihat menjadi sorotan pengajarnya.
Saat dia sedang berduel dengan sang guru, Ryo menggunakan kuda-kuda kendo yang dipelajari Haruto dulu. Dan biasanya, murid seumurannya hanya bisa bertahan saja. Namun Ryo bisa memberikan tekanan kepada gurunya dengan cara menyerang pada saat gurunya sedang mengayunkan pedangnya. Saking terkesannya, sang guru pun kemudian merekomendasikan Ryo untuk menjadi seorang ksatria. Sejak hari itu 5 tahun pun berlalu. Akademi sedang mencari perwakilan untuk mengadakan duel persahabatan dengan ksatria kerajaan. Dan Ryo adalah salah satu nama yang disebut untuk mewakili akademi tersebut. Dan seperti biasa, teman-teman bangsawannya keberatan akan keputusan gurunya dengan mengatakan kalau Ryo hanya rakyat biasa dan Ryo pun tidak bisa menggunakan sihir. Namun berkat sang guru, murid-murid yang menolak harus menutup mulut mereka dengan keputusan yang guru telah ambil. Lalu, hari di mana pertandingan persahabatan pun tiba. Ryo kaget karena yang dilawannya kini adalah orang yang pernah menyiksanya dulu. Dan pertandingan pun dimulai. Ryo yang seorang bocah SD pun dapat memberikan perlawanan kepada sang ksatria kerajaan. Ditambah, sang ksatria mempunyai sakit hati tempo dulu. Pada saat setelah menyiksa Ryo tanpa bukti apapun, dia harus diturunkan jabatannya. Berkat itu, sang ksatria pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Ryo. Namun tetap saja, dengan teknik berpedang Ryo yang telah diasahnya, sang ksatria harus mengakui kekalahannya di hadapan Ryo yang seorang bocah SD. Setelah duel persahabatan selesai, beberapa hari pun telah berlalu. Ryo yang masih menjalani sekolahnya di akademi, kini memasuki pelajaran barunya, yaitu sihir. Meskipun aura sihir terpancar dari dalam tubuh Ryo, tapi entah mengapa, Ryo tak bisa menggunakan kontrak sihir seperti kebanyakan murid lainnya. Namun, dengan meniru aliran sihirnya, Ryo dapat menggunakan sihir dengan caranya sendiri. Tetapi hal itu ia sembunyikan, sehingga dia dicap tidak bisa menggunakan sihir oleh teman-teman lainnya. Singkat cerita, Ryo dan teman sekelasnya kini mendapatkan ujian dari akademi untuk menyusuri hutan dengan bermaksud menguji hal-hal yang telah mereka pelajari di akademi. Seperti biasa, Ryo yang dipandang sebelah mata malah disuruh untuk menjadi pembawa barang murid lainnya. Dan tak lama, mereka pun berhasil keluar dari hutan. Namun, bukannya sampai di titik tujuan, mereka malah tersesat dan kini dihadapkan oleh sebuah tebing jurang yang curam. Saat kebingungan, di belakang mereka kini malah muncul monster orc yang besar yang seharusnya tidak ada di dalam hutan itu. Ketika pertempuran berlangsung, salah satu orang yang membuli Ryo menjatuhkan Putri Flora ke jurang. Dengan sigap, Ryo pun segera melompat dan menolong Putri Flora yang terjatuh kembali ke tebing. Meninggalkannya kini Ryo sendiri yang malah terjatuh ke jurang. Tapi untungnya, Ryo berhasil selamat mendarat berkat sihirnya. Di tebing, para murid kini mendapatkan kejutan kembali karena datangnya monster yang lebih kuat dari orc. Semua serangan yang dilancarkan pada monster itu dapat ditepis dengan mudahnya, yang membuat para murid berpencar lari ketakutan. Bukannya ikut kabur, Putri Flora malah sibuk mengobati rekannya yang terluka, dan hal itu membuat sang monster mengincar dirinya. Beruntung Ryo yang datang segera menyelamatkan Flora dan menyuruhnya untuk segera kabur, selagi Ryo bertarung dengan monster itu. Berkat teknik pedang dan skill sihirnya, Ryo pun akhirnya dapat menumbangkan monster besar itu. Karena Ryo sudah terlanjur dianggap jatuh dan menghilang, Ryo pun memutuskan untuk tak kembali dan segera pergi dari sana. Di sini kita diperlihatkan seorang pria misterius yang menjadi penyebab adanya monster-monster kuat yang tak seharusnya ada di hutan ini. Dan sepertinya pria ini jugalah yang menjadi dalang penculikan Putri Flora dahulu. Celia yang sedih karena tahu Ryo menghilang, tiba-tiba malah datang ke hadapannya dan berniat untuk mengatakan perpisahan dengan gurunya itu. Karena sudah kepalang hilang, Ryo pun memutuskan untuk pergi dari akademi itu, mengingat dirinya telah mempelajari dasar-dasar yang ada di dunia ini dan perlakuan yang didapat saat di akademi. Ryo pun memutuskan untuk lari dari akademi dan pergi menuju kampung halaman ibunya di Yagumo, di mana orang-orang yang berambut hitam sama sepertinya tinggal di sana. Ryo kemudian segera memulai perjalanannya keluar dari kerajaan Beltrum. Setelah 3 hari menempuh perjalanannya, dia pun sampai di kota Amande, kerajaan Galar, untuk membeli suplai perjalanannya menuju Yagumo. Tak disangka saat Ryo berjalan kembali, dia diserang oleh seorang gadis hewan secara tiba-tiba, dan mereka pun melakukan pertarungan yang sengit.
Namun hasilnya pun sudah pasti ditebak. Rio dengan skillnya dapat mengalahkan gadis itu. Saat diancam untuk berhenti, tiba-tiba gadis itu pun merengek memanggil-manggil ibunya. Setelah dibuat tertidur, Rio mengetahui kalau gadis itu ternyata adalah seorang budak dari kalung yang dipakainya. Ia pun berinisiatif untuk melepaskan belenggu budak pada gadis itu. Dan setelah tersadar, gadis itu pun mengungkapkan kalau yang menyuruhnya adalah bangsawan dari kerajaan Beltrum. Ketika mendengar nama bangsawan itu, Rio pun sadar kalau nama itu adalah nama teman kelas yang waktu itu mendorong Putri Flora dari tebing. Setelah mendapatkan informasi, Rio yang iba melihat gadis hewan yang tak punya tempat untuk pulang pun berencana membawa serta gadis itu ke tempat di mana manusia setengah hewan berada agar ia bisa menemukan kelompoknya di sana. Arah negara Yagumo juga kebetulan searah dengan kota berkumpulnya para manusia setengah hewan. Maka Rio pun dengan senang hati membawa gadis hewan itu yang bernama Latifah bersama. Tempat demi tempat pun mereka lewati, hingga pohon besar yang menjadi tempat berkumpulnya para manusia setengah hewan pun mereka lihat. Tahu tujuannya sudah dekat, mereka pun berkemah agar dapat melanjutkan perjalanannya pagi nanti. Tiba-tiba, Rio yang merasakan kemah mereka dikepung oleh sekelompok orang pun menyadari kalau mereka telah dikepung oleh beberapa manusia setengah hewan yang mengira kalau Rio telah menangkap Latifah untuk dijadikan budak. Karena tak berniat melawan, Rio pun tumbang karena serangan sihir yang diterimanya. Di saat pingsannya, Rio bertemu kembali dengan arwah yang dulu pernah menolongnya, yang tahu akan namanya sebelum reinkarnasi, yaitu Haruto. Ketika terbangun, Latifah yang segera menemui Rio pun marah kepada orang yang telah menyerang Rio. Mengetahui penangkapan Rio hanyalah salah paham, mereka pun segera meminta maaf dan masalah yang terjadi di antara mereka pun berakhir begitu saja. Esoknya Rio bertemu dengan para ketua di desa tersebut. Tujuannya untuk menitipkan Latifah di desa itu. Para tetua pun menyanggupinya dan meminta Rio untuk tinggal dulu sementara di desa. Saat pertemuan, tiba-tiba saja muncul wanita di sebelah Rio. Wanita itu adalah seorang roh pohon dunia bernama Dryas. Dryas merasakan ada keberadaan roh di dalam tubuh Rio. Itulah mengapa Rio tak bisa menggunakan sihir secara umum. Tetapi dia bisa menggunakan sihirnya sendiri, yaitu sihir roh yang selalu dipakainya. Saat memeriksa lebih dalam, Dryas menemukan kalau dari dalam tubuh Rio terdapatlah sebuah roh berbentuk manusia yang sedang tertidur. Dan diketahui hanya roh setingkat dewalah yang memiliki bentuk seperti manusia. Mengetahui informasi itu, tetua pun kaget dan kini menganggap Rio seperti orang suci. Beberapa hari Rio pun tinggal di desa itu sambil mempelajari sihir roh dan memperdalam skill bertarungnya. Sampai tibalah hari di mana Rio yang akan meninggalkan desa. Ia pun berpamitan kepada Latifah dan berpesan untuk bisa menjadikan desa ini sebagai rumah baru baginya. Saat Rio berpamitan kepada yang lainnya, Rio diberikan beberapa item dan perbekalan lainnya sebagai tanda persahabatan dari desa itu. Dan Rio pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Yagumo, tanah kelahiran ibu dan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya Rio pun sampai ke sebuah desa di negara Yagumo. Di sana dia menemui seorang kepala desa bernama Yuba. Diketahui kalau Yuba adalah orang yang paling tahu dan mengenal orang-orang di Yagumo karena umurnya sudah cukup tua. Setelah dipersilahkan masuk, Rio pun dengan segera menanyakan tentang orang yang bernama Zen dan Ayame, yaitu nama dari kedua orang tua Rio. Terkejut mendengar nama itu, Yuba pun memberitahu kalau Zen adalah anak darinya, yang menjadikan Rio adalah cucu dari Yuba. Singkat cerita, Yuba pun menunjukkan Rio makam dari kedua orang tuanya. Yuba yang tahu kalau kedua orang itu tak akan kembali ke Yagumo, maka dia pun mendirikan makam untuk mereka. Karena kepergian mereka dari Yagumo dilandaskan suatu masalah dan hanya sedikit orang saja yang mengetahuinya. Lalu Rio pun menanyakan alasannya, tetapi Yuba tak bisa menjelaskannya sekarang dan menyuruh Rio untuk menunggu. Selagi menunggu, Rio pun disuruh untuk tinggal di desa ini sementara. Apalagi kerabat Yuba semua telah tiada. Yang kini hanya tersisa Ruri saja, sepupu dari Rio yang tinggal di rumahnya. Esok harinya Rio pun membantu pekerjaan rumah neneknya dengan memasak sarapan pagi. Dan Rio pun diberi tugas oleh neneknya dengan membantu pekerjaan yang ada di desa selagi Rio di sini. Melihat kecekatan Rio, neneknya pun kembali menugaskannya
untuk menjadi pengawal petugas kerajaan yang akan mengambil pajak hasil bumi dari desa tersebut, sekaligus untuk menjual sisanya ke ibu kota. Tak lama petugas kerajaan pun tiba dan langsung menginspeksi dan menghitung semua hasil bumi yang akan dijadikan sebagai pajak desa tersebut. Saat rombongan hendak membawa pajak ke ibu kota, Yuba meminta tolong kepada petugas untuk memberikan sebuah surat kepada atasannya Tuan Gouki. Dan rombongan pun segera berangkat menuju ibu kota kerajaan Karasuki, negara Yagumo. Singkat cerita, sampailah mereka semua di ibu kota dan membereskan semua urusannya. Petugas itu pun segera memberikan surat yang dikirimkan Yuba kepada Tuan Gouki. Saat membacanya, terlihat raut wajah Tuan Gouki menjadi terkejut, dan tak lama dibawalah Ryo ke kediaman Gouki yang memberitahukan kalau dulunya mereka adalah pelayan dari ibu Ryo, Karasuki Ayame. Mendengar itu, Ryo pun terkejut karena nama panjang ibunya adalah Karasuki, yang berarti ibu Ryo adalah keturunan keluarga kerajaan Karasuki. Diceritakan dahulunya, ayahnya Ryo yang bernama Zen adalah seorang prajurit di kerajaan Karasuki, seseorang yang handal dalam berpedang dan juga ahli dalam sihir roh. Karena keahliannya, dia pun cepat naik pangkat dan direkomendasikan untuk menjadi pengawal pribadi seorang putri raja yang tak lain tak bukan adalah ibunya Ryo, Karasuki Ayame. Semakin berlalunya waktu, kedekatan mereka pun semakin erat dan timbul rasa suka dari Ayame kepada Zen. Lalu pada suatu saat, ada seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang terlihat menyukai putri Ayame. Dan pangeran tersebut menyuruh pelayannya untuk menculik putri Ayame. Zen yang berhasil melindungi putri Ayame pun malah dituduh karena telah membunuh pelayan tersebut. Sebagai bentuk jaminan, kerajaan tetangga meminta Zen untuk dieksekusi, sekaligus meminta pernikahan politik antara pangerannya dan juga putri Ayame. Raja Karasuki pun tak terima. Dia lalu membantu Zen dan juga Ayame untuk pergi meninggalkan kerajaan secara diam-diam. Setelah menceritakan semua itu, Gouki meminta Ryo agar dapat mengunjungi istana, karena pastinya raja dan ratu akan sangat senang sekali melihat keberadaan cucunya. Esok hari pun tiba, Ryo pun mendatangi istana kerajaan, lalu berhadapan dengan raja dan ratu Karasuki. Raja dan ratu yang sudah tahu informasi mengenai cucunya pun sangat senang. Mereka membahas mengenai ibu dan ayahnya Ryo. Di saat membahas itu, mau tak mau Ryo harus menceritakan kalau ayahnya telah tiada saat ia tak bisa mengingat apa-apa. Lalu disusul ibunya ketika Ryo berumur 5 tahun. Ibunya tiada karena dihabisi oleh seseorang bernama Lucius, tepat persis di depan matanya. Dan Lucius sendiri adalah seorang petualang yang bekerja bersama ayahnya Ryo. Dan setelah kematian ayahnya, dia pun sering membantu keluarga Ryo. Namun pada suatu hari, Lucius yang datang ke rumah Ryo tiba-tiba menyerangnya dan menghabisi ibunya tepat di depan mata Ryo. Setelah itu, Ryo pun menceritakan perjuangannya di kerajaan Beltrum kepada kakek neneknya. Masih penasaran, kakeknya pun menanyakan akan Lucius kepada Ryo. Dengan tajamnya, Ryo berkata kalau sampai kapanpun dia tidak akan memaafkan Lucius. Sepanjang hari pikiran Ryo hanya dipenuhi akan balas dendam kepada pria itu. Meskipun balas dendam tak menghasilkan apa-apa dan jalan akhirnya adalah neraka, namun Ryo tetap bertekad akan tetap membalas dendamnya pada Lucius. Kakeknya yang mendengar tekad Ryo pun mengerti dan tak mencoba menghentikan Ryo. Menurut analisa si kakek, mendengar kepribadian Lucius yang kejam, sudah dipastikan bahwa dia jugalah yang telah menyebabkan ayahnya Ryo tiada. Dan hal itu juga dikonfirmasi oleh Gouki yang sedari tadi mendengar seluruh cerita Ryo. Tak terasa waktu pun cepat berlalu, mengiringi pertemuan pertama antara cucu dan kakek neneknya. Ryo pun akan segera berpamitan kepada kakek dan neneknya, sang penguasa kerajaan Karasuki. Sebelum pergi, Ryo pun meminta izin kepada mereka untuk memperbolehkannya menceritakan asal-usul Ryo kepada sepupunya, yang langsung disambut gembira oleh kakek neneknya. Ryo pun kembali ke desa dan memberitahu Ruri mengenai silsilahnya, sekaligus juga tentang rencananya untuk pergi meninggalkan desa ini untuk kembali ke kerajaan Beltrum. Mendengar itu, Ruri dan Yuba pun berpesan untuk dapat kembali kapanpun Ryo mau, karena Ryo sudah menjadi bagian dari penduduk desa ini. Setelah melakukan persiapan, Ryo pun berpamitan kepada keluarganya. Sebelum Ryo menuju kerajaan Beltrum, tak lupa dia mengunjungi Latifah terlebih dahulu, yang telah Ryo anggap sebagai adiknya.
Yang sudah pasti, kehadiran Rio di sana sangat disambut oleh warga desa dan juga para tetua di sana. Dan saat itu pun Rio sekaligus menyampaikan kalau dirinya akan beristirahat di desa ini terlebih dahulu sebelum dia berangkat menuju tujuan perjalanannya. Selang beberapa hari di desa, suatu pagi ia dikagetkan akan seorang gadis yang tiba-tiba tertidur di sampingnya. Saking kagetnya, Rio pun berteriak yang membuat seisi rumah berlari menuju kamar Rio. Di saat semua panik, Rio segera bertanya kepada wanita di sampingnya. Lalu dengan suara datarnya, wanita itu pun mengaku kalau dia adalah roh yang berkontrak dengan Rio, yang selama ini tertidur di dalam tubuh Rio. Setelah kejadian mengagetkan pagi itu, roh yang keluar dari dalam tubuh Rio pun ia beri nama Aisyah. Aisyah yang mengetahui semua hal tentang Rio dan juga masa lalu sebagai Haruto, tak mengingat apapun tentang dirinya sendiri. Maka dari itu, mereka pun mengunjungi Dryas untuk menanyakan soal Aisyah. Saat berbincang, Dryas pun terkejut akan Aisyah yang menguasai seluruh elemen teknik roh. Dan untuk melihat seberapa kuat Aisyah, Rio dan Aisyah pun melakukan latih tanding. Dan benar saja, Aisyah bisa secara sempurna menggunakan semua elemen teknik roh. Setelah mengukur seberapa kuat Aisyah, Dryas yang sesama roh pun berniat untuk mengajari semua hal tentang roh kepadanya selagi Rio dan Aisyah berada di desa ini. Karena Aisyah adalah roh agung yang mempunyai wujud manusia, para penduduk desa pun dengan senang hati menerima kedatangannya. Tak terasa beberapa hari pun berlalu, Rio memutuskan untuk melakukan perjalanannya kembali. Dan kali ini, ia ditemani Aisyah sebagai roh kontraknya. Tak lupa para warga desa kembali memberikan benda kepada Rio. Dan salah satunya adalah anting yang dapat membuat warna rambutnya berubah. Dan mereka pun berangkat menuju kerajaan Beltrum untuk mengunjungi Celia. Sebelum mereka berangkat menuju Stral, yang kini menjadi tujuan Rio sebenarnya. Di saat Rio mendatangi ruang guru Celia, ternyata ruangan itu sudah kosong tak berisi apa-apa. Dengan segera dia pun mencari informasi keberadaan gurunya Celia sekarang. Dan diketahui kalau Celia kini berada di istana kerajaan dan harus melakukan pernikahan politik yang sebenarnya Celia tak inginkan. Dan yang menjadi pendampingnya tak lain tak bukan adalah seorang bangsawan yang kala itu pernah menyiksa Rio sewaktu kecil. Mengetahui Celia di istana, Rio pun berniat menyusup ke dalamnya. Dan hingga akhirnya dia pun bisa menyusup memasuki kamar dari gurunya Celia. Melihat Rio di hadapannya, dengan senang hati Celia pun menyambutnya dan mereka pun sedikit berbincang. Sampai akhirnya Rio menanyakan tentang pernikahannya Celia dan bertanya apakah itu adalah keinginan dari Celia sendiri. Celia di situ terlihat bersedih, tapi malah mengusir Rio dari sana. Yang terlihat memang Celia terpaksa melakukan pernikahan itu. Tetapi ia tak bisa melibatkan Rio di dalam permainan politik di kerajaannya. Rio yang menyadari semua itu pun berniat untuk melakukan sesuatu untuk gurunya. Esok hari pun tiba, acara pernikahan Celia resmi diadakan. Namun saat hendak memasuki upacara, terlihat Rio yang melakukan kerusuhan di sana dengan menghajar beberapa pengawal kerajaan yang mengiringi calon pengantin. Hingga sampailah ia di dekat Celia, lalu menghajar sang mempelai pria. Dengan berpura-pura menyandera Celia, Rio menanyakan sekali lagi isi hati Celia yang sebenarnya. Karena dia tahu kalau Celia terpaksa menikah karena ancaman politik yang akan merugikan keluarganya. Rio menyarankan agar Celia dapat keluar dari pemaksaan pernikahan ini dengan membawa Celia kabur. Tak dapat menahan rasa di hati, Celia pun jujur kalau dia tidak ingin dipaksa untuk menikah dan meminta Rio untuk membawanya kabur dari sana. Mendengar permintaan Celia, dengan lantang Rio pun menyuarakan penculikannya di hadapan semua orang dan membawanya kabur dari sana. Usaha mereka kabur pun menemui tantangan dari segenap prajurit kerajaan, hingga Rio harus minta tolong Aisyah untuk membawa Celia keluar dari kota, selagi Rio berperan menjadi umpan. Kejar-kejaran pun dimulai kembali, namun berkat kelincahan Rio, dia bisa mengalahkan semua prajurit yang mengejarnya. Lalu akhirnya, Rio pun dapat keluar dari kota tersebut dengan selamat. Menyadari Celia sudah tak dapat kembali ke kerajaan untuk sementara waktu, Rio pun meminta Celia agar bersamanya terlebih dahulu, sampai waktu yang belum ditentukan. Di momen itu, tak lama Aisyah menyadari sesuatu, dan terlihat cahaya terang menyinari dari bawah menuju angkasa.
Tak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Aisyah meminta Rio agar menyelamatkan seseorang yang kini sedang dalam bahaya. Di suatu tempat kita tiba-tiba diperlihatkan sekelompok siswa yang sepertinya terisekai ke dunia ini. Dilihat dari salah satunya yang memegang ponsel di tangannya. Tak lama mereka pun dihampiri seseorang yang menakutkan, dan mereka pun ditangkap oleh segerombolan orang yang sepertinya berhubungan dengan penjualan budak manusia. Rio yang sampai dan melihat itu pun segera menghajar para gerombolan itu dan berhasil menyelamatkan siswa yang ditangkap. Lalu saat Rio ingin menyelamatkan siswa terakhir, dia pun sangat terkejut karena siswi itu ternyata adalah teman masa kecil Rio saat di Jepang yang kita lihat di awal cerita bernama Ayase Minaru. Dan cerita pun ditutup pada pertemuan Rio atau Haruto dengan teman masa kecilnya Ayase Minaru. Ending yang sangat menggantungkan sekali dari cerita anime Seirei Gensouki season 1 ini. Kegantungan dari cerita ini mungkin akan kita saksikan pada kelanjutannya di season kedua. Like bila suka dengan video, dan komen bila ada saran ataupun kritik. Bye!